Alasan polisi tetapkan pemuda disabilitas jadi tersangka ruda paksa dua wanita, sebut beraksi pakai kaki. Penjelasan Direktorat Kriminal Umum, Ditkrimum, Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, tetapkan tersangka pria disabilitas berinisial IWAS alias Agus karena diduga meruda paksa seorang mahasiswi di salah satu homestay. Agus ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram, pada Kamis, tanggal 28 November tahun 2024. Dirkrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, penetapan Agus sebagai tersangka setelah melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi. Polisi sudah memeriksa 5 orang saksi dan 2 orang saksi ahli. Berdasarkan hasil visum juga ditemukan 2 luka lecet di kelamin korban akibat benda tumpul. Ini bisa disebabkan oleh alat kelamin atau yang lainnya. Namun tidak ditemukan adanya luka robek lama atau baru di selaput darah, kata Syarif dalam keterangan tertulis yang diterima tribunlombok.com, Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024. Syarif juga mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap tersangka, penyebab Agus nekat meruda paksa perempuan tersebut akibat pengaruh judi dan minuman keras, selain itu akibat bullying yang diterimanya sejak masih kecil. Kondisi tersebut meningkat pada tindakan menyetubuhi, jelas Agus. Mantan Wakapolres Mataram itu juga mengatakan, kondisi tersangka yang disabilitas tanpa 2 tangan tersebut dimanfaatkan untuk menyetubuhi korban. Agus juga memilih korban dengan kondisi yang lemah secara emosi. Tersangka memanfaatkan kerentanan yang berulang, sehingga timbul opini tidak mungkin disabilitas melakukan kekerasan seksual, kata Syarif. Meskipun Agus tidak memiliki 2 tangan, namun saat menjalankan aksi bejatnya dia menggunakan kakinya, seperti halnya melakukan aktivitas sehari-hari. Meski begitu, polisi tidak melakukan penahanan terhadap Agus, alasannya selama dia kooperatif dalam memberikan keterangan tidak dilakukan penahanan. Agus dikenakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, dengan ancaman 12 tahun penjara atau denda Rp300 juta. Sementara, Kepala Subdirektorat Remaja, Anak, dan Wanita, Renata, Reserse Kriminal Umum Polda NTB AKBP Nimade Pujawati menjelaskan penetapan tersangka terhadap Agus pun sudah melewati sejumlah rangkaian. Polisi juga sudah meminta keterangan ahli. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita sudah menghadirkan ahli. Berdasarkan kesaksian ahli meningkatan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka, kata AKBP Nimade Pujawati lewat YouTube official iNews, dikutip Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024. AKP Nimade Pujawati menerangkan kekerasan seksual yang dilakukan tersangka bukan dengan fisik. Ia menyebutkan modus Agus melakukan tindakan tersebut ada unsur tekanan sehingga korban takut dan tidak bisa menolak keinginan tersangka. Dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan tindakan yang dia kehendaki sehingga orang kemudian tergerak. Ada unsur menekan suatu kondisi merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan tersangka, katanya. Diketahui, kasus ini terjadi di sebuah homestay kawasan Mataram. Saat itu Agus bertemu korban di teras homestay, sampai kemudian viral di media sosial. Awal mula Agus, pria disabilitas di NTB dituduh ruda paksa mahasiswi hingga ditetapkan tersangka. Awal mula pria disabilitas yang tidak mempunyai tangan berinisial IWAS alias Agus, 21, dituduh ruda paksa seorang mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat hingga ditetapkan tersangka. Diketahui, Agus resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB setelah dilaporkan oleh korban, mahasiswi di sebuah sekolah tinggi negeri di Mataram, pada Kamis, tanggal 28 November tahun 2024. Adapun dalam video wawancara Agus dibagikan akun Instagram @lagi.viral, Agus mempertanyakan logika yang dipakai untuk mentersangkakannya. Mengingat kondisinya yang sulit untuk melakukan perbuatan seperti pemerkosaan. Sebab Agus jadi tidak bisa pergi keluar rumah lantaran dituduh sebagai pelaku kekerasan seksual. Sedih banget kayak mati semua-muanya, jadi tersangka, enggak bisa kemana-mana, kata Agus, dikutip dari video akun Lagi Viral, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Bahkan, sehari-hari Agus mengaku masih dibantu orang tuanya untuk berpakaian hingga makan. Sebagaimana Bapak lihat, saya masih dimandikan dan dirawat oleh orang tua saya.
Semua aktivitas seperti buang air besar dan kecil pun dibantu orang tua. Kok bisa saya dituduh memperkosa atau berhubungan secara paksa? Bagaimana saya bukannya gitu, papar Agus. Agus juga menegaskan bahwa jika tuduhan pemerkosaan itu benar terjadi, korban pasti bisa melawan. Agus pun mengurai fakta sebenarnya soal tudingan ia memerkosa mahasiswi. Awalnya di awal Oktober tahun 2024 lalu, Agus bertemu dengan seorang mahasiswi di kampusnya. Kala itu, Agus minta bantuan ke wanita tersebut untuk mengantarkannya ke kampus setelah makan siang. Setelah saya membeli makan dan minuman, saya duduk sebentar. Saya ingin kembali ke kampus. Kendala saya capek jalan tidak kuat. Saya berpikir untuk minta bantuan kepada orang di sekitar sana, imbuh Agus. Langsung minta bantuan ke seorang mahasiswi yang tidak ia kenal. Agus percaya saja saat diajak naik motor. Tak disangka kepercayaan Agus itu justru membawanya ke jurang masalah. Agus mengaku tiba-tiba dibawa ke sebuah penginapan oleh mahasiswi tersebut. Berjalan ke Islamic Center, tapi mengejutkan kok muter 3 kali di Islamic Center. Tapi saya santai enggak berpikiran aneh-aneh karena bersyukur dia mau bantu. Udah muter 3 kali, balik lagi ke jalan yang sama. Saya ingin bertanya mau kemana ini tapi enggak enak. Saya diam aja. Terus muter, kok tiba-tiba sampailah di homestay enggak jauh dari Udayana, ucap Agus. Disuruh masuk ke kamar, Agus kian terkejut saat tiba-tiba pakaiannya dilucuti sang mahasiswi. Agus lantas menceritakan kronologi dirinya dilecehkan oleh sang mahasiswi. Saya kaget dia membuka baju, celana saya. Saya diam dengan kebingungan. Dia membuka juga bajunya. Agus disuruh tidur di kasur gini, kata Agus. Setelah dipaksa diam untuk berhubungan badan, Agus lemas tanpa bisa bertanya banyak ke sang mahasiswi. Agus akhirnya diajak keluar penginapan oleh mahasiswi tersebut dan kembali ke kampus. Kembali diboncengi motor oleh sang mahasiswi, Agus tersentak saat tiba-tiba ia berhenti di dekat Islamic Center kampus. Di momen tersebut, sang mahasiswi langsung turun dari motor dan memeluk seorang pria. Agus syok karena tiba-tiba difoto oleh seorang pria tak dikenal saat turun dari motor. Tak disangka selang beberapa hari kemudian, foto Agus itu tersebar dan digambarkan seorang sosok pemerkosa yang kejam. Agus disebut-sebut meruda paksa mahasiswi yang ditemuinya itu hingga fotonya tersebar di media sosial akun Lombok. Hingga akhirnya kasus tersebut berujung pada proses hukum karena sang mahasiswi melaporkan Agus ke Polresta Mataram dengan kasus dugaan pemerkosaan dan kekerasan seksual. Minta keadilan dari Presiden. Kini Agus hanya bisa berharap agar Presiden Prabowo bisa memberikan keadilan untuknya. Pasalnya, ia masih ingin melanjutkan karir sebagai seniman dan statusnya sebagai mahasiswa. Saya ingin bertemu dengan Presiden Prabowo untuk menunjukkan karya seni gamelan yang saya mainkan. Walaupun saya hanya bisa menggunakan jari-jari kaki saya ingin membuat Presiden bangga dan mungkin bisa dikenal oleh dunia, ujar Agus, dilansir dari YouTube official iNews. Ia berharap keadaannya bisa kembali seperti semula dan bisa memberikan karya untuk masa depannya. Saya ingin agar bisa kembali seperti semula. Semoga dengan dukungan dan motivasi dari masyarakat, saya bisa lebih semangat dalam menjalani hidup dan berkarya, ujarnya.